Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 14 November 2022 tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13, demikian bunyinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sohapo sapehita tong do haposan anggo ibana, aidang tarsuada hosa dirina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana pribadi Tuhan itu dikatakan adalah pribadi yang setia. Tetap setia sampai selama-lamanya, karena itulah hidup, kehidupan, dan keberadaan Tuhan itu sendiri. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita sering mendengar dari dulu juga orang Batak mengatakan, dek kenisa bulan tutong kina tu tabona, manang ise siose padan turipurna tumagona. Di mana dikatakan di situ bahwa orang Batak diingatkan di dalam kehidupannya bahwa siapapun yang ingkar janji, maka dia akan lenyap. Dia akan menghadapi persoalan penderitaan. Karena bagi orang Batak, janji itu lebih kuat daripada hukum. Tetapi sering terjadi dalam kehidupan kita bahwa perjanjian kita itu hanyalah sebagai rutinitas belaka, formalitas belaka. Ketika seseorang berjanji, dia langsung ingkar. Padahal dikatakan ketika seorang berjanji maka dia harus setia di dalam kehidupannya akan isi perjanjian itu. Kesetiaan dituntut dari setiap orang yang berjanji. Tetapi orang-orang yang berjanji pada umumnya langsung ingkar. Belum kering tanda tangan itu, dia sudah ingkar. Belum berjalan beberapa hari bahwa kita sudah menyatakan bahwa kita mencintai seseorang, kita mengasihi seseorang, kita bersedia, tetapi sebentar lagi kita sudah ingkar. Kita adalah orang-orang yang tidak setia. Kenapa kita tidak setia kepada perjanjian kita? Karena kita menjadikan perjanjian kita itu dengan saksi benda-benda hidup. Orang Batak sering mengatakan bahwa bulan nadi gijang gabe saksi perjanjian. Bulan tidak akan bisa berbicara apa-apa.
Bulan tidak akan bisa menuntut apa-apa ketika kita ingkar janji itu. Tetapi Daud dan Yonatan mengatakan tentang apa yang kita janjikan aku dan engkau. Sesungguhnya Allah ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Dan mereka ingat akan janji mereka. Mereka setia akan perjanjian mereka. Itu sebabnya Yonatan juga harus berani untuk menyelamatkan Daud daripada program pembunuhan daripada Saul, bapak Yonatan sendiri. Karena dia setia dengan janjinya. Karena dia menjadikan perjanjiannya adalah di hadapan Tuhan. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita dalam setiap pertupolon atau perjanjian pranikah di tengah-tengah gereja HKBP. Bahwa pengantin calon mempelai bukan berjanji kepada orang tuanya, bukan hanya berjanji kepada calon pasangannya atau kepada pendeta sekalipun. Tapi mereka berjanji kepada Tuhan. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka bersedia, itu mereka katakan kepada Tuhan karena pasangan hidup mereka adalah Tuhan yang memberikan. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus, anak rohaninya. Ketika Timoteus di dalam masa mudanya dia harus mengembalakan jemaat Efesus. Banyak persoalan yang harus dihadapi, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi dikatakan oleh Timoteus Paulus supaya Timoteus senantiasa setia kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan yang telah memilih dan mengutusnya menjadi pimpinan di jemaat di Efesus. Dari kita dituntut kesetiaan. Tetapi seperti dikatakan, kita terbuat dari debu tanah yang bisa berubah-ubah. Kita lemah. Roh memang penurut, tapi daging kita itu lemah. Kita sering tidak setia. Kita sering lupa akan janji kita. Kita sering lupa akan komitmen kita. Tetapi Paulus mengatakan kepada Timoteus, jika kita tidak setia. Karena apa? Ada orang-orang tertentu. Di dalam mendampingi pelayanan Paulus ada yang ingkar. Ada yang lupa akan panggilannya. Ada yang lupa akan tohonannya. Sehingga mereka tidak lagi melayani. Mereka berhenti melayani. Bahkan seperti yang dikatakan. Mungkin ada orang-orang bukan dari yang melayani. Awalnya mereka bahkan menghancurkan. Bahkan merusak. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus. Jika kita tidak setia. Dia tetap setia. Tuhan itu tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hadirion ni debatado. Kesetiaan. Karena dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kekal selama-lamanya. Bukan diciptakan tetapi sudah ada dan dia adalah pencipta segala-galanya. Oleh karena itu dikatakan dia adalah kekal. Firman-Nya kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kesetiaannya juga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, kalaupun manusia tidak setia, kalaupun manusia berdosa, tetapi kerajaan Allah, kehendak Allah, kekudusan nama Allah akan tetap terjadi. Kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita yang senantiasa menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat. Itu menyatakan bahwa Allah itu adalah setia dan dia adalah adil dalam setiap tindakannya. Karena dia tidak berdosa. Kejahatan tidak akan pernah bercampur dengan pribadi Allah. Keadaan keberadaan Allah. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini. Ketika firman Tuhan itu kita dengarkan.
Ketika kita mempunyai Allah yang tetap setia kepada kita, dari kita dituntut kesetiaan. Kesetiaan kita jangan lagi tergantung kepada situasi kondisi. Ketika kita bahagia, ketika kita sukacita, maka kita akan setia. Tetapi ketika kita menderita, ketika kita gagal, kita menjadi ingkar janji. Kita tidak mampu untuk menjaga integritas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, jangan, tetapi mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menguatkan kita menjadi orang-orang yang setia. Tetapi kalaupun kita tidak setia, ingatlah Allah tetap setia menantikan kapan kita kembali. Karena kasih setianya saja yang menyertai seluruh kehidupan kita. Masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Banyaknya pencobaan, banyaknya pergumulan hidup sering menjadikan kita tidak setia. Tetapi ingatlah, Allah tetap setia. Dia selalu menantikan kedatangan kita. Karena Allah telah terlebih dahulu setia kepada kita, maka kita harus setia kepadanya. Allah selalu mengasihi kita, oleh karena itu tetaplah setia kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kami sering tidak setia kepadamu. Kami sering ingkar janji. Lupa dengan janji-janji kami. Lupa dengan keberadaan kami. Tetapi dengan Roh Kudus Engkau akan menguatkan kami sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang setia untuk mengikut Engkau. Karena dengan kesetiaan kami kepadamu, kami akan melakukan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oras, lakukanlah pekerjaanmu dengan senantiasa setia kepada Yesus Kristus. Salam.